Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yesaya 53 ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau ada keluarga A itu punya asisten rumah tangga namanya B. Sedangkan tetangganya itu keluarga C. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Siapa yang berhak untuk menentukan bahwa pekerjaan asisten rumah tangga saudara B itu bagus? Apakah keluarga A yang dia layani atau keluarga C yang adalah tetangganya? Kita semua sepakat, yang menentukan baik dan tidak baik pekerjaan dari saudara B yang adalah asisten rumah tangga adalah majikannya, adalah orang yang menggaji dia, orang yang memperkerjakan dia. Dia yang punya hak menentukan baik dan tidak baik. C boleh komentar, C boleh macam-macam ngomong ini, ngomong itu, sebagainya. Tapi dia tidak punya hak untuk memberikan validasi penilaian apapun terhadap saudara B. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan kehidupan kita, dengan dasar teks kita ini. Yesaya 53 bicara soal hamba Tuhan, yang secara tafsir itu banyak kemungkinan-kemungkinannya, yang menyebutkan itu sebagai Nabi Yesaya, menyebutkan itu sebagai nubuatan Yesus Kristus, menyebutkan itu sebagai tanda simbol yang mengarah pada raja tertentu dan seterusnya. Tetapi yang pasti dikatakan dalam teks kita bahwa hamba itu sudah mengerjakannya, melewati masa-masa yang sulit, kemudian pulih, dan kemudian dikatakan puas, dan dia sudah menanggung kesalahan orang lain dengan apa yang dia kerjakan. Dan yang menilai adalah tuannya, Tuhannya, yang mengatakan dia baik dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dari hamba ini. Nah, dari teks kita dan dari ilustrasi yang tadi kita coba diskusikan di awal, sekarang siapa yang berhak menilai hidup kita ini baik atau tidak baik? Siapa yang berhak memberikan nilai atas kehidupan yang kita jalani ini? Kemudian kepada siapa kita memvalidasi hidup kita? Apakah saya baik atau tidak baik? Apakah ke tetangga kita? Jangan-jangan kita menghabiskan banyak pikiran, banyak hati, banyak perasaan gara-gara omongan tetangga. Padahal omongannya tetangga kui lunyu, gitu ya, nggak bisa dipegang. Jangan-jangan kita menilai diri kita berdasarkan dengan komentar dan tanggapan orang lain, teman-teman di sekitar kita atas diri kita. Kita lupa untuk menanyakan pada diri kita sendiri, apakah Tuhan saya, Tuhan, menilai apa tentang saya? Dan itu yang seharusnya menjadi ukuran, menjadi arah, menjadi target
kehidupan kita. Semoga kita belajar bagaimana kehidupan bergereja kita dan kehidupan keluarga kita dan kehidupan pribadi kita untuk bertanya, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang pantas menilai kita, dan bukan orang lain, bukan penilaian dunia atas hidup kita. Semoga kita mampu untuk mengejar hati Tuhan yang berkenan buat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami menghayati akan sabdamu. Seorang hamba akan dinilai baik oleh tuannya, dan hanya tuannya yang berhak untuk menilai, bukan tetangga tuannya, bukan omongan orang lain. Dan mampukan kami juga belajar, apa yang kami kejar adalah perkenananmu atas hidup kami, bukan standar dunia menilai kami, bukan validasi orang lain tentang kami, bukan omongan orang tentang kami, tetapi kehendakmu dan Engkau yang pantas menilai hidup kami, karena kami adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.